Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menguji rumah dewa kuno. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat nihility devouring flame di langit dan tersenyum tipis. Pakaian putihnya membuatnya menonjol di ruang monoton yang tampaknya gelap dan menyeramkan ini. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika melihatnya. Orang ini jelas kepala marga dari marga Hun, Hun Tiandi. Hun Tiandi maju selangkah dan muncul di depan nihility devouring flame di langit. Dia dengan hati-hati mengamati yang terakhir sebelum tertawa, tidak buruk. Kami akhirnya mengizinkan Anda untuk mencapai jiwa di state setelah menghabiskan banyak usaha. Haha. Nihility devouring flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Eksistensi seperti dia biasanya akan mengalami waktu yang sangat sulit untuk melatih jiwanya ke di-state. Untungnya, Aula Jiwa telah menyempurnakan banyak esensi spiritual selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang tak tertandingi ini, jiwanya dengan paksa didorong ke atas. Namun, harga kenaikan ini sangat mahal. Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh Hall of Soul melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah sepenuhnya dimakan olehnya. Namun, posisi nihility devouring flame di klan Hun sangat bagus. Tak seorang pun akan mengatakan apapun yang menentang kenikmatannya atas perlakuan semacam itu. Hanya akan ada pahala jika ada usaha. Saat ini, dengan kekuatan saya, seharusnya saya bisa memblokir Gu Yuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Kata nihility devouring flame. Hun Tiandi tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat saat dia dengan lembut berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Toushi. Selama kita membuka mensyahan dan mendapatkan embrio di pil, kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Nihility devouring flame menjilat bibirnya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa, namun, kamu juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang aku butuhkan di dalam mensyan. Ini adalah kesepakatan kami saat itu. Anda bisa yakin. Kamu dan klan Hun sangat erat hubungannya dan kami pasti tidak akan membohongimu. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan mensyan memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan membantu mendapatkannya untuk Anda. Hun Tiandi tertawa. Nihility devouring flame mengangguk dengan kepuasan setelah mendengar ini. Klan Hun bisa terus eksis sampai sekarang karena dia. Secara alami, dia memiliki kondisinya sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, mustahil bagi Hun Tiandi untuk memaksanya melakukan apapun untuk klan Hun. Toushi Ancien God? Senyuman dingin yang terangkat di wajah nihility devouring flame tersebar. Matanya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan lengan bajunya. 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Batu giok kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi, memancarkan kilau samar saat melakukannya. Mereka mulai memberi isyarat satu sama lain, menciptakan pemandangan yang brilian dalam prosesnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang samar-samar dipancarkan dalam prosesnya. Mata Hun Tiandi membara saat melihat ke-8 batu giok. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya.
Seteguk darah esensi diludahkan dan segera mendarat di 8 giok. Bas, bas! 8 giok, yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung samar setelah bersentuhan dengan darah esensi. Cahaya juga menjadi semakin kuat dan permukaan giok kuno samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. The Toushi Ancient God Jade telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, saya akan membantu menyatukan Anda kembali. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena tak wajar di langit. Tangannya terkepal dengan keras ke arah batu giok kuno. Ci! Setelah Hun Tiandi mengepalkan tangannya, 8 batu giok kuno mulai bergabung secara langsung. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung saat sinar cahaya saling bersilangan. Bas, bas! Batu giok kuno menjadi semakin dekat satu sama lain dan suara berdengung juga menjadi lebih intens. Orang bisa mendengar beberapa suara retak dan 8 potong batu giok kuno sebenarnya langsung ditempatkan bersama. Segera, cahaya dipancarkan dan batu giok kuno lengkap, yang bahkan lebih besar dari tangannya, muncul di langit. Setelah Toushi Ancient God Jade sepenuhnya ditempatkan bersama, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar dari dalam giok kuno. Ada kabut cahaya samar naik dari dalam giok kuno sementara aura kuno menyebar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu giok kuno. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Setiap warna tampak seolah-olah ada nyala api yang muncul darinya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa. Namun, mata seperti ruang yang dalam itu tampak seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Demi dia dewa kuno. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membuat Hun Tiandi merasakan emosi seperti itu adalah elit legendaris Doudi. Orang tua ini kemungkinan besar adalah Doudi legendaris terakhir di benua itu, dewa kuno Toushi. Selain hanya segelintir ahli dalam klan Hun yang bisa menahan getaran dan mengangkat kepala mereka, yang lain sebagian besar menundukkan kepala mereka dengan kuat. Perasaan itu seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh tekanan sampai meledak jika mereka mengangkat kepala sedikit saja. Hati setiap orang dipenuhi dengan kengerian menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Bersiaplah. Anda hanyalah sosok ilusi, namun Anda harus mencoba bertindak misterius. Ekspresi Hun Tiandi sedikit muram. Jelas, dia merasa sedikit marah pada emosi ini, yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya sedingin es saat dia melihat sosok ilusi itu. Tiba-tiba, tangannya meraih yang terakhir. Bang! Angin tajam Hun Tiandi menerpa sosok ilusi itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba dipantulkan dan dituangkan ke tubuhnya, mengirimkannya terbang sejauh ribuan kaki. Hati-hati! Meskipun itu hanya sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Toushi Ancient God. Nihility Devouring Flame berbicara dengan suara yang dalam. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara yang gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan hikmat saat dia berbalik. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, dia bertanya, bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Kenapa kamu begitu cemas? Nihility Devouring Flame memutar matanya dan berkata,
lokasi rumah dewa kuno Tushi tersembunyi di dalam mata sosok ilusi. Oh! Hun Tiandi tercengang mendengarnya. Dia memfokuskan pikirannya dan menatap mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar tapi tidak jelas. Sial, dia dewa kuno. Dia sebenarnya masih punya teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 giok, akan sulit untuk mengetahui lokasi Menshan jika dia tidak mengetahui rahasianya. Seru Hun Tiandi. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih tanpa sadar mengeluarkan pujian di hadapan teknik ini. Nihility, sepertinya aku harus merepotkanmu. Nihility Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba diwarnai menjadi warna hitam murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi itu. Cahaya dipantulkan dan bayangan, yang diperbesar berkali-kali, muncul di ruang tempat cahaya hitam dipantulkan. Ini adalah... Hun Tiandi menyipitkan matanya dan menatap sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di Central Plains. Bayangan menyapu melewati pegunungan dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh di bawah tanah. Lautan api menyebar ke seluruh tempat saat lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempat ini? Hun Tiandi mengerutkan kening. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, masih mustahil untuk menemukan lokasi tepatnya hanya dengan ini saja. Bayangan itu terus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Dengan bertambahnya kedalamannya, suatu jenis makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu adalah sejenis makhluk seperti kadal. Ada keganasan di mata makhluk itu. Setelah makhluk seperti kadal ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki 3 kata. Rumah Doudi. Rata. Adegan itu tiba-tiba terhenti saat mata Hun Tiandi berhenti pada 3 kata kuno yang kabur itu. Dia juga perlahan menghembuskan napas. Kegembiraan di hatinya juga meningkat. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak terbiasa dengan tempat itu. Sepertinya saya belum pernah ke sana. Nihility Devouring Flame memandang Hun Tiandi dan bertanya. Saya juga tidak terbiasa dengan itu. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Douki adalah tempat yang cukup luas. Meskipun pemandangan ini menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk mengunci lokasi yang tepat dalam waktu singkat. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Keempat orang suci iblis itu bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ingat medan yang telah kamu lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan Delel. Setelah itu, berikan mereka kepada anggota klan yang masih berada di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus memastikan medannya. Beritahu mereka untuk tidak kembali jika gagal. Keempat orang suci iblis dengan cepat menjawab dengan hormat dan mulai memberikan instruksi. Aku bisa merasakan bahwa Gu Yuan sedang mengawasi kita. Jika kami mengirimkan sekelompok besar ahli, itu pasti akan menarik perhatiannya. Nihility Devouring Flame berkomentar. Tidak apa-apa. Kami akan konfirmasi lokasinya terlebih dahulu. Saya akan memiliki metode saya sendiri ketika saatnya tiba. Hun Tiandi mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah batu giok kuno yang berkedip di langit.
Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan kalian semua, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan lokasi gua. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.